apakah misalnya Kapolri tidak berani menindak? Jadi butuh tadi saya bilang respon atau perintah yang sangat tegas dari Presiden. Di kasus Sambo itu kan jelas bagaimana sampai 3 kali Jokowi memberikan perintah. Jadi ada sistem dalam sebuah lembaga yang ketika dia menyentuh para pejabat tinggi, dia tidak bisa bergerak untuk memberikan sanksi kepada orang-orangnya. Butuh yang lebih tinggi jaminan agar misalnya ketika ditindak nggak ada apa-apa terkait jabatannya. Jadi ini makanya saya bilang ada sistem ya yang tadi perlu diperbaiki, baik dari sistem pengawasannya, baik dari sistem kelembagaannya, baik dari sistem misalnya bagaimana pelaksanaan di lapangannya, itu perlu perubahan yang sangat sistematis. Nah jika kemudian kalau Propam sudah ngasih rekomendasi, sudah ada laporan tapi tidak ditindak, maka ini ada masalah besar. Ada masalah besar. Perlu dicek itu sejauh mana prosesnya gitu. Apakah menunggu momentum, misalnya menunggu momentum ini mau G20 dulu atau gimana, atau ada hal yang lain. Itu kita bertanya kepada Pak Kapolri sejauh mana penyelidikannya, sejauh mana prosesnya. Dan kemudian ya kalau kemudian komitmen Pak Kapolri, Presiden untuk bersih-bersih, saatnya bersih-bersih ya jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung periksa dan kemudian berikan sanksi yang tegas kepada semuanya. Dan bukan sekedar etik. Menerima uang itu bukan sekedar etik, tapi itu pidana, itu korupsi, tindak pidana korupsi. Menerima suap dari pihak-pihak tertentu dan memberikan uang negara itu bagian dari pidana. Jadi jerat para pejabat ini dengan tindak pidana korupsi, menerima suap. Itu wajib proses sampai sana. Agar apa? Agar jadi pembelajaran buat seluruh aparat di jajarannya tidak melakukan hal yang sama. Ini kan enggak di lapangan para aparat yang di bawah merasa aman karena entah juga saya dilindungi oleh atasannya gitu. Itu sih. Dia harus cepat bergerak. Semakin lambat diproses, semakin besar pertanyaan kita ada apa. Terima kasih.